Halo semuanya, welcome to Whitespace. Bersama saya Mabella Radinta. Dan saya Dimas Putra. Selama 30 menit ke depan, kita akan menemani Sobat Space yang ada di rumah dengan sederet informasi yang dapat menginspirasi kita semua. Karena Whitespace merupakan wadah di mana kita dapat mendapatkan informasi baru yang nantinya diharapkan dapat menginspirasi Sobat Space yang ada di rumah. Wih, bener banget. Nah, sekarang kita akan kedatangan siapa nih, Bel? Atau kita mau ngobrolin tentang apa aja nih? Kali ini kita akan kedatangan narasumber yang cukup menginspirasi dan memiliki segudang bakat. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita lihat VT-nya. Halo semua, saya Harsnya Dika Putra, biasa dipanggil Cendika. Saya adalah seorang visual enthusiast di bidang fotografi, video, dan desain. Saya adalah alumni Amikom tahun 2012 dan saya sudah bekerja di industri ini selama kurang lebih 10 tahun. Saat ini saya bekerja sebagai senior UX interaction designer untuk perusahaan top 400 di Amerika Serikat dan juga sebagai owner di Overlooks Foto Video bersama istri saya. Pasti Sobat Space sudah pada tahu dong siapa narasumber kita kali ini. Langsung saja kita panggilkan Karisma Candika Putra. Halo Mas, gimana kabarnya? Halo Bella, baik. Mas, ini kan masih pandemi ya. Selama pandemi udah ada kesibukan baru apa nih, Mas? Ada hobi yang baru mungkin atau ada apa nih? Selama pandemi nggak ada yang baru sih, masih sama karena kerjaan dari dulu memang remote working di rumah ya, nggak ada yang jauh berbeda. Cuman kesempatan traveling jadi sangat terbatas. Tahun ini nggak kemana-mana lebih tepat. Oh, regulasinya cukup rumit juga ya Mas untuk mau traveling kemana-mana gitu. Iya, dulu setiap tahun biasanya kita traveling, ada kerjaan keluar negeri juga. Tahun ini kita fully semuanya remote, jadi nggak kemana-mana. Paling ya traveling lokal-lokal aja. Oh iya Mas, tim kita kan udah cari tahu nih, cari informasi dan dapat fakta bahwa Mas Chan ini ternyata lulusan Universitas Amikom Yogyakarta. Kalau boleh tahu Mas Chan ini kemarin jurusan apa dan prodi apa ya Mas? Kalau dulu aku masuk Amikom tahun 2007, jadi udah lama ya dulu emang. Dulu masuk Amikom di teknik informatika dan ngambil konsentrasinya multimedia. Informatika dengan sekarang yang ditekuni itu agak bertolak belakang gitu, karena informatika biasanya membahasnya tentang coding dan sekarang lebih ke visual yang itu di dalamnya ada unsur kita main feeling juga kan Mas. Iya benar. Dengan di informatika ya udah ada codingnya, kalau nggak itu berarti salah gitu. Apa yang membuat Mas bisa terjun ke desain ini? Jadi unik sih memang karena dulu waktu aku kuliah, Amikom sendiri memang sebagai kampus informatika dan sistem informasi yang memang mereka Amikom kuat di multimedianya. Jadi dengan bikin film 3D, terus kemudian banyak prestasi lainnya yang berhubungan multimedia, pada akhirnya juga tergerak ke sana juga sih. Kalau boleh tahu, Mas Chan ini udah terjun di bidang desain selama berapa tahun nih? Berapa lama nih Mas? Sejak sekolah, sejak SMA memang sudah suka mendesain, suka menggambar. Di segi visual sudah suka, udah hobi fotografi juga waktu SMA dulu. Kemudian di kuliah ini memang ya lebih tekun lagi, lebih memperdalam lagi. Dan sejak kuliah pun alhamdulillah juga sudah terjun profesional. Jadi semester 4 tuh memang sudah kerja juga di kampus. Baik kerja sebagai magang di Departemen IT-nya Amikom dan juga punya beberapa klien dari luar negeri. Dan Mas Chen berhasil juga ya untuk memanfaatkan waktu di sana dengan potensi yang ada. Mas Chen menggunakan itu semaksimal mungkin. Iya, dan di Amikom ini memang ketika ada mahasiswa yang berprestasi di kala itu, ya maksudnya yang kelihatan serius kuliah, terus menunjukkan bakatnya, Amikom dengan senang hati memfasilitasi. Jadi sejak zaman di kampus dulu terbukti dengan saya akhirnya bisa kerja di Departemen IT-nya Amikom ketika masih kuliah semester 4, sehingga lingkungan saya terbentuk di lingkungan dosen, lingkungan programmer. Akhirnya di situ terfasilitasi dan tersupport banget sih untuk bakat, minat. Dan kebetulan karena saya mungkin the only orang yang suka desain di lingkungan programmer, jadi lebih
punya banyak kesempatan untuk beraktualisasi diri. Tadi kan Mas Cin udah bilang kalau Mas Cin itu kebetulan yang minat sendiri nih daripada kebanyakan orang Betul. di organisasi. Itu berdampak apa Mas kalau itu? Banyak kesempatan yang saya dapatkan. Jadi menjadi berbeda di lingkungan orang-orang yang fokus di programming dengan saya yang suka desain. Akhirnya ya banyak kesempatan sih. Yang paling terasa waktu itu ketika semester 4, 5 sih kalau nggak salah. Saya dapat kesempatan untuk ikut rombongan kontinen Amikom untuk ke Australia. Jadi waktu itu ada lomba APIKTA, Asian Pacific ICT Awards. Itu Amikom ada satu kandidat yang mewakili Indonesia, itu multi touch screen waktu itu, dan saya bagian multimedianya. Karena waktu itu nggak ada yang bisa multimedia dan nggak ada yang bisa presentasi, akhirnya saya gabung ke tim dan ngikut aja berangkat ke Australia gitu. Itu kesempatan yang mungkin kalau aku masuk UGM atau kampus favorit waktu itu mungkin saya nggak akan dapat. Mungkin malah fokus ke akademiknya. Iya, terlalu fokus ke tugas-tugas gitu sih. Terus kan Mas Cin udah menggeluti dunia desain udah cukup lama banget ya. Pencapaian apa sih Mas yang udah didapat selama ini? Alhamdulillah, ya bersyukur ya banyak sekali kesempatan yang saya dapatkan. Yang utamanya ya kesempatan untuk bisa berpergian ke luar negeri. Yang paling terasa itu waktu tahun 2016 waktu itu saya lulus kuliah tahun 2015, terus 16 kemudian fokus di kompetisi desain. Jadi ada sebuah platform crowdsourcing namanya Top Coder. Dia bikin kompetisi desain tingkat regional Indonesia yang pemenangnya itu akan berangkat ke Amerika. Dan itu saya berkompetisi, saya menangkan juara 1 dan alhamdulillah di Amerika dapat juara 3 di Washington DC waktu itu. Dan kemudian waktu itu ada satu sponsor yang tertarik untuk merekrut saya jadi karyawan tetap di perusahaan Amerika. Dan sampai sekarang berjalan. Mas Cin juga ngelamar ataupun apa, jadi langsung di-hire gitu? Di-hire, karena waktu itu saya sebagai anak Amikom dengan semangat entrepreneurship-nya ya. Amikom kan memang kental dengan entrepreneurship. Itu fokus banget untuk kayak bikin studio. Kayak sekarang ini bikin studio foto, video itu memang bentuk dari gembelengan Amikom juga sih jadi entrepreneur. Tapi ada ketawaran kesempatan untuk kerja di perusahaan multinasional, top Fortune, top 500 di dunia gitu. Itu kesempatan yang nggak bisa saya tolak sih, dan itu nggak nyangka juga. Dalam artian kesempatan yang datang tiba-tiba karena kompetisi, dan itu pun nggak ada keinginan sebelumnya untuk bisa kerja di perusahaan, tapi karena ada kesempatan dan ada bargaining di mana aku bisa kerja remote, ya udah kenapa tidak. Dan alhamdulillah banyak kesempatan juga yang didapatkan. Berarti Mas Cin ini ya nggak terlalu kebanyakan mikir dulu buat melangkah, jadi langsung kalau ada kesempatan udah ambil aja. Iya, itu lebih ke too good to be true sih. Iya. Oke. Baik, gimana Sobat Space? Udah menarik banget ya tentunya. Wah, menarik banget sih. Nah, di segmen berikutnya kita akan membahas tentang seluk-beluk desain lebih dalam lagi. Makanya jangan kemana-mana, tetap di White Space. Kembali lagi di White Space, Fill the Blank. Oh ya Mas, dari deretan pencapaian tadi yang udah disebutin Mas Chan, kalau boleh tahu, desain itu sebenarnya passionnya Mas atau enggak sih? Apa hanya sekedar kerjaan aja Mas? Ya di awal sebenarnya nggak ngerti passionku apa ya, karena memang sejak lulus SMA dulu bisa aku cuma gambar. Jadi lebih ke karena ada kesempatan ya dilakukan gitu kan. Kalau dulu transisi antara desain grafis ke bidang UI UX kan juga terbentuk karena aku kuliah di Amikom. Karena aku berkumpul dengan para programmer. Kalau aku kuliah di DKV mungkin di MSD atau di kampus lain tuh mungkin ya nggak akan seperti sekarang ini. Tapi karena waktu itu aku kuliah di Amikom dan aku terekspos dengan dunia programming, meskipun aku nggak mahir di sana, tapi aku sering dapat kesempatan untuk bantu programmer untuk bikin desain website dan sebagainya. Nah dari situ akhirnya ya terbentuk passionnya tentang menggabungkan antara dunia IT dan dunia desain.
Itu menjadi bidang UI UX yang aku tekuni sampai sekarang ini. Lalu ini kan tadi Masnya juga menarik banget. Emang kata-kata passion dulu belum sekeren sekarang. Nah sekarang nih kata passion udah apa ya? Udah sangat overuse sekali bisa dibilang gitu. Karena apalagi untuk anak-anak muda zaman sekarang yang di umuran segini masih kayak lontang-lantung gitu Mas. Nah menurut Mas sendiri cara membangun passion itu gimana? Itu pertanyaan yang anu ya, yang prinsipal banget, dalam artian setiap orang tuh akan beda-beda untuk bangun passionnya. Tapi aku lihat sekarang mungkin passion itu terbentuk karena semangat ya. Jadi ketika kamu semangat untuk melakukan sesuatu, dan ketika kamu ngelakuin itu tanpa dalam artian kayak dibayar pun nggak apa-apa, ngelakuinnya itu, dan kamu ngelakuinnya bisa lupa waktu, itu passion banget sih. Dan untuk bisa menemukan passion ya, kalau kamu memang nggak semangat ngelakuin ya nggak akan nemukan. Dalam artian waktu dulu aku kemudian bisa dapat banyak kesempatan, itu aku lihatnya karena emang aku sangat semangat ngelakuinnya. Dan level semangatku itu terbentuk karena memang ada rasa bahagia ketika hasil karya yang aku lakuin itu bermanfaat buat orang lain. Itu sih. Jadi ketika aku ngelakuin sesuatu, orang terbantu, orang senang dengan hasilnya, karyaku terpampang, itu semua jadi kayak candu untuk ngelakuin lebih-lebih. Dan terlihat banget ketika kita suka ngelakuin sesuatu tuh akan ada banyak omongan-omongan orang ya, kayak ngapain sih kamu ngelakuin itu, ngapain kok kamu se effort itu. Ketika kamu masih merasa omongan itu mempengaruhi kamu, berarti kamu masih belum menemukan passion kamu. Ketika kamu udah nggak peduli omongan orang, kamu ngelakuin apapun yang kamu ingin lakuin dan kamu ngelakuin 100% itu baru dinamain passion menurutku. Dari tadi kan kita ngomongin karya nih. Kalau menurut Mas Chen sendiri karya itu apa sih sebenarnya? Karya itu hasil aktualisasi diri sih. Jadi aku merasa bersyukur banget dengan bidang yang aku tekuni sekarang, di bidang visual, karena hasil karyaku berbekas gitu. Jadi bisa dinikmati orang. Kalau orang-orang seperti mungkin ya kayak programmer, kayak itu portfolionya kan berupa produk ya yang memang itu melibatkan banyak orang untuk buat sebuah program. Tapi kalau aku pribadi, aku hanya dengan konsisten bikin karya, upload di internet, itu orang akan dengan mudah akses karya yang aku bikin, dan kemudian mungkin bisa merecognize aku. Jadi bidang visual ini relatif lebih gampang sih untuk membuat sebuah aktualisasi diri dalam bentuk karya. Tapi kalau balik lagi ke jawaban Mas Yan yang tadi, yang Mas Yan tuh nggak apa-apa ngelakuin ini tanpa dibayar. Nah problemnya anak-anak zaman sekarang kadang suka harus kalau ngelakuin sesuatu nih, misal take video ataupun apa, harus ada bayarannya Mas. Itu tanggapan Mas sendiri tentang itu gimana? Jangan pernah sih untuk memikirkan kompensasi. Apalagi karena masih masa-masa belajar juga ya. Iya, ini hal yang menarik sih, Dimas, karena aku sekarang juga terjun secara profesional sebagai entrepreneur kan. Jadi persaingan dengan talent lainnya, apalagi kita ngerti kota Jogja itu kota kreator ya, banyak sekali, dan orang-orang menyebut secara gampang menyebut dirinya sebagai seorang profesional dengan memberikan jasa atas hasil karya yang mereka lakukan. Dan kadangkala itu malah justru merusak harga, karena orang nggak ingin berkarya kalau nggak dihargai. Padahal kenyataannya harganya pun menurutku itu bukan terlalu murah untuk sebuah karya gitu kan. Makanya aku lihatnya jangan pernah mengecas harga murah atas karyamu, tapi berbuatlah untuk melakukan sebuah karya yang maksimal, karena pada akhirnya ketika karyamu itu bagus, nanti reward itu akan datang dengan sendirinya kok. Aku secara pribadi nggak pernah untuk dulu waktu aku bekerja itu mengecas harga, mematok harga, karena orang pun pada akhirnya akan bisa menghargai sendiri, dan kesempatan tuh akan datang sendiri sih. Terus Mas Chen pernah ngerasa nggak sih jenuh dalam menjalani hari-hari dengan desain ini? Kalau aku pribadi memang gampang jenuh orangnya. Jadi aku tahu banget bahwa bidang desain yang aku lakuin ini memang sangat membosankan ya. Karena memang setiap hari kerja depan komputer, dan yang dihadapi juga hal-hal yang seperti itu gitu kan. Meskipun bidang desain itu bidang yang sangat menarik sebenarnya, tapi aku yakin banget ada kejenuhan di situ, dan aku juga mengalami. Makanya kenapa aku juga mendalami bidang foto video, itu juga karena sebagai selingan aja sih. Dan aku sering bikin
artikel kayak memotivasi teman-teman yang desain untuk membuat hobi foto video ini jadikan hobi sebagai hobi kalian, karena akan sangat suportif sih, akan sangat mendukung antara desain dengan fotografi dan videografi gitu. Karena semuanya bidang visual dan orang-orang yang biasanya suka di bidang desain ketika menekuni fotografi itu akan lebih bagus karyanya dibandingkan hanya orang yang menekuni fotografi aja. Bener banget, apalagi kalau desain itu kan ada kaitannya dengan soal rasa. Jadi kalau misalnya udah terjun ke foto ataupun video yang mana itu gambar yang bergerak, pasti taste-nya udah ada dan apa ya definisinya? Banyak feel-nya dapat banget kalau bikin video. Jadi dulu sering kayak waktu aku kerja, terus kemudian jadi motivasi dulu itu aku kerja sebisa mungkin, karena aku nge-freelance dulu ya, waktu zaman dulu itu pertama kali nekuni desain, aku kerja sepagi mungkin, sehingga aku bisa selesai kerja juga seawal mungkin, sehingga aku masih punya waktu untuk nekuni hobi aku. Jadi seringkali aku pagi-pagi udah kerja, kemudian jam 12 siang itu udah selesai semua kerjaan, ya udah aku tinggal keluar ke pantai, hunting, kolaborasi dengan orang-orang, moto-moto. Kayak dulu sering iseng-iseng kayak bikin-bikin foto di Amikom, moto teman-teman, izin ke orang lab untuk minjam lab untuk motret di kampus. Yang akhirnya fotoku malah dipakai di Amikom untuk video promosi, padahal aku tuh nggak dibayar waktu itu. Aku rasa ketika kita berkarya sesuatu punya tujuan yang jelas dan kemudian karya itu bermanfaat tuh lebih satisfying di aku pribadi dibandingkan dengan berkarya hanya untuk memuaskan aku sendiri. Salah satu contohnya apa Mas yang karya Mas ini dipakai entah dari kampus atau mungkin dari teman-teman Mas sendiri yang didokumentasiin? Kalau kamu lihat brosur Amikom, katakanlah kayak profilnya Prof Yanto apa ya, yang ketika beliau pakai toga kalau nggak salah, sering banget dipakai Mas Yanto sekarang. Percaya nggak percaya itu foto yang aku bikin nekat dadaan. Jadi waktu itu Amikom wisuda nih. Aku nggak pernah lihat Pak, ada dosen-dosen Amikom, guru besar Amikom yang pakai foto toga di foto bagus. Nggak pernah lihat. Waktu itu aku iseng setup studio gitu, background putih gitu. Pak Yanto keluar, aku geret, Pak foto dulu Pak. Berarti langsung inisiatif gitu ya Mas? Iya, karena waktu itu aku sudah kerja di kampus kan, jadi secara lingkungan juga udah pada kenal aku. Ketika aku nyuruh Pak Yanto untuk foto, ya orang mikir itu memang kerjaan, padahal kenyataannya itu iseng-iseng doang. Terus hasilnya aku upload di Facebook gitu, sama orang Amikom mungkin di savein gitu ya. Ya mungkin, Iya. bisa. Wah keren banget ya. Wah berarti Mas Cheny ini mengatasi titik jenuhnya pun dengan karya juga ya? Keren banget sih. Dengan lari ke yang tadi ada foto dan videografi. Oke. Sebelum kita membahas tentang foto dan videografi lebih panjang lagi, di segmen berikutnya kita akan potong sejenak. Jangan kemana-mana, tetap di White Space, Fill the Blank. Baru Supermi rasa ayam bawang. Rasa baru yang bakal jadi favorit keluarga. Supermi rasa ayam bawang. Persembahan Indofood. Kembali lagi di White Space, Fill the Blank. Mas, tadi kan kita udah tahu kalau opsi Mas Cheny itu ternyata videografi. Kalau boleh tahu, kenapa Mas Cheny memilih videografi dan videografinya itu lebih ke apa, Mas? Apakah kayak dokumentasi, terus mungkin ke video produk mungkin, atau apa Mas yang Mas lebih condong ke mana nih? Kalau dulu awalnya suka videografi karena aku lihatnya videografi lebih ke level up-nya fotografi sih. Dan kalau fotografi kan kita motretnya banyak, kebanyakan yang kepake cuma 1, 2 gitu kan. Kalau videografi itu kayak setiap momen itu bisa menjelaskan sesuatu, karena kan sebuah sequence kan. Kita bisa membentuk cerita, kita bisa mengkomunikasikan sebuah konsep itu dengan videografi. Jadi lebih challenging sih, lebih menarik. Nah, tantangannya sendiri apa Mas dari yang foto, yang gambar bergerak, yang tidak bergerak ke yang gambar bergerak apa Mas? Tantangannya lebih ke itu sih, mengatur ceritanya itu. Dan Jadi juga komposisinya juga ya? Iya, lebih asik sebenarnya sih. Kalau orang yang suka bidang fotografi berangkat ke video dan ada kemampuan buat alatnya untuk mensupport itu lebih asik, lebih seru sih.
Karena kita juga bisa berkreasi untuk membuat cerita, kayak em, lebih menjadi sebuah karya yang utuh gitu loh. Kalau fotografi kan kayak, karena sebenarnya kan videografi itu kumpulan dari foto kan. Jadi kalau di istilah videografi ada istilah kayak director of photography, DOP, itu kan sebenarnya ilmu fotografi kan, komposisi dan sebagainya. Cuman kalau videografi itu lebih lebih rewarding sih hasilnya, dinikmati lebih sebuah masterpiece dibandingkan dengan fotografi yang memang satu static frame gitu. Oke, nah awal mulanya tuh tadi kan sempat disinggung dikit nih tentang awal mula apa namanya mengenali videografi. Nah, karya pertama Mas atau ya awal Mas bikin video tuh apa yang mungkin masih bisa dibilang newbie itu apa? Kalau dulu awalnya menarik sih, jadi ketika itu aku membuat sebuah behind the scenes dari sesi foto gitu kan. Tapi menariknya apresiasi teman-teman tuh lebih tertarik lihat behind the scene-nya daripada hasil fotonya. Dari situ kembali lagi karena orang pada suka dan orang terhibur lihatnya, lebih bisa menikmati, makanya ya ternyata fotografi lebih engaging ya daripada fotografi gitu kan. Dari situlah kemudian mulai berproses. Cuman tantangan yang paling besar sebenarnya adalah pencahayaan sih, karena kalau di fotografi kan aku sudah di level dimana suka pakai lighting kan, memainkan lighting, levelnya sudah pengen untuk kita memanipulasi lighting, mengamplify lighting yang sudah ada lebih kencang, lebih dynamic lagi. Sedangkan di videografi itu equipmentnya itu entirely berbeda gitu kan, harus continuous lights, kemudian kita harus di fotografi dimana kita bisa membuat sebuah treatment yang surrealis kan, karena kalau kita di fotografi itu kita bisa pakai cahaya flash yang emang kenceng banget dalam satu kejap gitu kan. Kalau di fotografi videografi kan itu harus continuous, dalam artian untuk bisa mendapatkan cahaya yang kuat ya lightingnya harus yang gede gitu kan. Nah itu lebih tantangannya untuk akses ke perlengkapan yang memang sangat outletnya ya eksklusif sih untuk bisa bikin karya yang surrealis gitu. Balik lagi ke tadi sempat nyinggung soal alat atau equipment. Nah, Mas pertama kali tuh pakai apa equipment alat atau alatnya tuh apa aja sih Mas yang awal banget, dan mungkin Masnya juga ada tips buat mungkin ada sobat space semua yang apa ya pengen terjun di dunia fotografi tapi keterbatasan alat. Nah, ada bukan life hack juga sih, ada hacksnya juga nggak Mas? Ada tipsnya gitu? Jadi gini sih, menarik karena di bidang foto video ini orang udah bisa bilang the man behind the cam ya. Tapi in reality memang itu kayak 50-50 gitu sih. Jadi 50% alat, 50% juga talentsnya. Orang dengan talent yang bagus tapi perlengkapannya nggak mendukung juga karyanya mungkin nggak akan maksimal. Dan memang motivasi kita untuk kemudian upgrade perlengkapan itu tengahnya juga motivasiku bekerja ya, mencari bekerja di desain tuh seringkali motivasinya untuk bisa upgrade perlengkapan juga. Dan waktu itu memang tantangan terbesar ketika orang dengan mungkin kemampuan terbatas tapi pengen berkarya dengan maksimal, itu jadi tantangan. Dan aku dulu juga punya cerita unik nih. Jadi waktu dulu itu aku zaman kuliah kan udah pengen berkecimpung di dunia fotografi kan, karena aku lihatnya tuh hal yang sangat mengasihkan, bisa bikin sesuatu dengan senang gitu kan, nggak cuma depan komputer tapi bisa ketemu orang, berkolaborasi. Dan waktu itu kemampuan orang tuaku juga terbatas waktu itu. Yang jelas ke orang tuaku semuanya guru, dan untuk meminta asking untuk sebuah kamera itu kan pasti akan berat ya mereka ya. Berarti itu balik lagi ke tantangan juga ya Mas. Jadi mau beli alat ini, minta alat itu juga ya nggak bisa semudah itu. Nggak semudah itu. Dan strategi waktu itu memang ya udah, aku nekat untuk kemudian memaksa diriku nih untuk bisa menghasilkan dari bidang ini dengan cara aku minta ke orang tua untuk mengasih. Karena waktu itu kan kita digajian ya, dijatah kan uang per bulan kan. Oke lah, Bapak Ibu, aku minta uang jatahku dibayar utuh dalam setahun di awal gitu. Setelah itu aku nggak usah dikasih uang jaku lagi, biar aku cari uang sendiri. Untuk apa? Untuk beli kamera gitu kan. Itu nekat sih, itu termasuk keputusan yang besar waktu itu. Waktu kuliah awal-awal banget, waktu kuliah semester 3 atau 2 ya aku lupa. Aku minta kamera dan dikasih waktu itu uang jajanku selama setahun dikumpulkan, aku beli kamera waktu itu dengan harapan aku bisa cari uang di sini. Karena kenyataannya juga susah. Bener, tapi keputusan apa Masin mengambil keputusan itu juga beresiko
Besok nggak bisa makan. Dan aku bilang itu akhirnya di bulan ketiga tuh bilang, Bu, aku belum makan, uangku habis. Ya dikasih uang juga sih akhirnya. Oh, Jadi tetap aja aman nih. Nggak ada orang tua yang tega lihat anaknya kelaparan nih. Tapi udah punya kamera minimalnya. tapi waktu itu kameranya apa Mas? Waktu itu masih seri dasar banget ya, 450D Canon. Itu jadi sebenarnya kamera terbaik ya kamera yang bisa kamu afford di waktu itu. Dan seringkali the best advice yang bisa aku kasih ke teman-teman itu adalah bidang fotografi, videografi ini kan lebih ke gimana kita bisa catch the light ya. Kalau kata dari Fitriadi, kita bisa feel the light dan fix the lights kan. Kebanyakan orang-orang tuh terpaku ke kamera yang bagus, kamera yang bagus. Tapi kenyataannya untuk hasil foto yang bagus tuh tidak hanya tentang kamera. Karena kalau kita nuruti kamera terus tuh nggak akan ada habisnya kan. Itu lebih ke kayak gimana kita bisa lebih kreatif kan pencahayaan sih. Jadi path yang aku jalani dulu berbeda dengan teman-teman yang kebanyakan upgrade lensa untuk bisa bikin gambar moto model yang bokeh gitu kan langsung di foto tuh tampak bagus kan. Aku dulu lebih ke dengan lensa standar sekalipun aku lebih beli flash, beli pencahayaan. Karena pada dasarnya foto ya dia bermain dengan cahaya juga. Dengan cahaya. Kalau nggak ada cahayanya ya nggak mungkin bisa. jadi Lebih foto ke juga. outside the box sih. Jadi ke orang yang sukanya karyanya kayak gitu-gitu aja. Aku ngambil jalan yang berbeda. Aku memilih untuk ribet ya, untuk bermain dengan pencahayaan. Karena prinsipku semakin kemampuan kita untuk memainkan cahaya, makin banyak titiknya, itu akan lebih levelnya kan berbeda lah. Di awal kita pakai satu flash, kemudian punya budget lagi tambah satu flash lagi. Bertambahnya flash itu jadi approach-nya akan berbeda, itu sebuah challenge yang aku suka banget seneng lakuin. Dan di situ mulai juga banyak dapat attention lagi karena karyaku di saat teman-teman masih suka main bokeh-bokehan, aku udah main pencahayaan artificial yang Bisa dibilang udah next level dari yang lain juga Mas. Gila, itu keren banget sih dengan Parah alat sih. yang terbatas juga, tapi dengan skillnya yang dulu bisa dibilang belum seperti sekarang ya. belum, semuanya learning by doing sih. Kayak fotografi itu apa ya, sangat bergantung ke jam terbang juga. Semuanya serba eksperimental kan. Kayak sampai aku sekarang sekalipun nggak ada kayak ilmu pakem untuk kondisi seperti ini harus seperti apa tuh nggak ada sih. Karena semua akan sangat bergantung dengan kemampuan kamu untuk sense membaca kondisi pencahayaan. Pencahayaan berubah-ubah terus ya. Apalagi kondisi ruangan, jarak itu sangat bergantung ke jam terbang. Jadi bagi teman-teman yang mau fokus di bidang foto video, cara paling belajar yang paling mudah untuk menguasai ya lakuin terus, latihan terus. Terakhir ya Mas, mungkin Mas Chan bisa kasih sepatah dua patah kata buat sobat space yang ada di rumah nggak? Biar kita lebih semangat lagi nih. Apa ya? Ya, yang jelas generasinya berbeda sekarang ya. Generasi sekarang tuh aku lihatnya memang orang-orangnya sudah sangat kreatif gitu kan. Dan persaingannya juga semakin ketat ya di antara teman-teman. Tapi yang jelas kembali lagi nggak akan, jadi sedikit pesan bahwa untuk jadi seseorang itu nggak perlu apa ya istilahnya. Kadang kita muluk-muluk ya untuk berkarya, untuk mengejar sesuatu. Tapi kembali rezeki itu yang ngatur yang di atas sih. Dan aku pun jujur apa yang aku alami sekarang ini memang aku nggak pernah planning sebelumnya. Hanya dengan kita fokus untuk memberikan manfaat ke orang lain aja, itu pasti akan memberikan sesuatu yang mungkin didapatkan dengan ya nggak terduga aja sih. Aku sering lakuin itu. Dan aku lihatnya sekarang kesempatan udah sangat terbuka luas. Banget. Banyak orang-orang tuh tanya gimana sih bisa sukses, bisa punya ini itu. Tapi yang mereka lupa itu untuk tanya kita sebagai manusia seperti apa sih. Kalau kita lihat punya memandang orang tuh punya idola ya, satu orang tuh sukses bidang itu, orang terlalu fokus tentang gimana dia belajarnya, tapi nggak pernah fokus tentang gimana dia sebagai orang. Nggak pernah fokus tentang gimana hubungan dia dengan orang tuanya, hubungan dia dengan sang pencipta, hubungan dengan orang sekitarnya. Orang nggak pernah fokus sana. Padahal setiap orang tuh biasanya punya X faktor yang kita pun nggak ngerti orang tuh ngelakuin apa sehingga banyak rezeki yang nggak terduga bisa diraih. Jadi lebih fokus untuk memberikan manfaat, fokus untuk berkarya secara maksimal, jangan pernah pedulikan apa orang tentang kamu. Ya udah, insya Allah nanti pasti akan jadi sesuatu lah. Nah, buat sobat space semuanya, dengan pesan yang disampaikan Mas Chan tadi, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Oke, pesan tadi juga dari Mas Chan tadi juga menutup
perjumpaan kita pada pagi hari ini. Semoga kalian terinspirasi dan termotivasi. Saya Mabella Radinta. Dan saya Dimas Putrananta, mewakili seluruh kru yang bertugas. Pamit undur diri, selamat pagi dan Sampai sampai jumpa. jumpa.